Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DRTV, bertemu kembali di dialog khusus malam hari ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu yang akan membahas tentang isu perundam batu lantai atau yang biasa kita sebut selama ini PDAM Sumbawa ya. Sudah tersebar luas di media sosial pribadi saya, juga teman-teman saya, sahabat saya. Player sebelumnya, kami mohon maaf, player sebelumnya menjelaskan narasumber kita pada malam hari ini ada 4 unsur dari LSM FPPK, kemudian ada dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumbawa, kemudian ada juga dari Direktur Perundam Batu Lantai dan Dewan Pengawas Perundam Batu Lantai. Tapi dengan banyaknya pertimbangan terkait kondusivitas suasana dialog khusus malam hari ini, akhirnya yang bersedia hadir malam hari ini, terima kasih banyak Pamanda saya, Pak Ridwan, mewakili teman-teman di Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumbawa dan mewakili seluruh masyarakat Sumbawa tentunya. Ada abangda saya, Bang Haji, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ini perasaan senang sekali saya, Pak Ridwan dan Bang Haji bersedia membahas tentang PDAM Sumbawa ini. Seperti kita ketahui bersama pemirsa, permasalahan PDAM ini sebetulnya tidak jauh dari komplain kita semua, seluruh masyarakat Sumbawa, bahwa tidak ada air yang mengalir di rumah gitu. Kemudian airnya ada di jam-jam tertentu, di jam-jam istirahat. Akhirnya masyarakat tidak bisa menikmati air karena sudah terlalu larut malam. Kemudian air yang kecil sekali, bahkan ada yang keluar angin katanya kan. Kemudian ada yang digilir, yang ada yang hanya beberapa hari saja. Nah, dari permasalahan itulah kemudian mungkin teman dari FPPK melakukan investigasi dan nanti kita dengar apa aja temuan-temuan yang mereka dapatkan di lapangan. Tentunya kalau kita masyarakat awam menilai ini perundam batu lantai melulu ganti direktur. Sudah berapa kali ganti direktur, nanti kita dengar nih dari Bang Aji gitu kan, seperti apa sebetulnya, apa sih permasalahan yang terjadi. Kalau kita masyarakat kan mungkin manajemennya nggak bagus, jadi pelayanan ke masyarakat nggak bagus gitu kan, karena penghasilan pasti banyak nih, penghasilan dari PDAM. Dan nanti kita akan minta pandangan dari perwakilan Komisi 2 DPRD seperti apa melihat perkembangan PDAM saat ini. Bahkan baru saja kantor direkturnya disegel oleh karyawannya sendiri gitu ya, sangat ironis sekali. Bang Haji, saya mewakili seluruh masyarakat Sumbawa, tentunya Bang Haji juga sebagai Dewan Pengawas FPPK gitu. Pastinya pernah melakukan investigasi di lapangan dong. Ya, jadi terima kasih Mbak Dina sudah mengundang kami di sini untuk menyikapi ya persoalan yang terjadi di Terminal Perundam Batu Lantai yang tentunya sangat berpengaruh secara positif terhadap pelayanan di air minum ya, dasar masyarakat di Sumbawa. Jadi sejauh ini teman-teman di FPPK bisa didampingi sama ketua umum ya. Jadi beberapa bulan yang lalu, beberapa hari yang lalu itu melakukan investigasi terkait dengan pelayanan, termasuk juga terkait dengan internalnya manajemen perundam. Ada beberapa hal yang cukup mendasar, yaitu menyangkut dengan pendapatan ya PDAM yang bersumber dari pembayaran pelanggan ya, meter ya. Jadi hasil teman-teman itu bahwa
dari tahun ke tahun sebelumnya ini kan jumlah data pelanggan itu lebih kurang sekitar 20.000. Itu tahun kapan 20.000 itu? Ya, jadi sebelum tahun 2000 hitungannya itu 2000 ya, 2020 ke bawah itu sudah 20.000. sampai dengan tahun 2000 saat ke ini, bawah. ya sampai Oke. 2020 ya ke bawah ya. Terus Sampai 2020 sampai sampai saat 2022 nah ini juga kan belum kita bisa mengupdate ya Belum data bisa. terakhir. Oke. Karena apa? Karena saat kita melakukan investigasi ya, jadi kantor PDAM itu disegel. Tetapi dalam kacamata kami bahwa ada kemungkinan data terakhir karena adanya banyaknya perumahan-perumahan yang dibangun yang merupakan dan persyaratan utamanya itu harus ada akses air minumnya ya atau betul. PDAM-nya, sehingga kita bisa mengasumsikan itu hampir 2 kali lipat. harusnya bertambah. Harusnya gitu. bertambah. Oke. Sehingga inilah yang menjadi persoalan. Yang pertama, di satu sisi kenapa pelayanan air minum itu berkurang di masyarakat karena debit air sedikit. Tetapi kenapa muncul kebijakan terjadinya penambahan jumlah pelanggan? Ini yang sangat menarik, dan kami berharap juga dari teman-teman komisi juga ini juga bisa menjadi catatan penting ketika nantinya mengevaluasi ya kinerja daripada Maksudnya Mas manajemen Haji, PDAM. kalau debit air, ketersediaan air itu sedikit, harusnya jangan nambah pelanggan. Jangan nambah pelanggan. Oke. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua di tingkatan manajemen. Ya, di tingkatan manajemen artinya terjadi perubahan yang cukup signifikan. Oke. Memang pada dasarnya perombakan sebuah organisasi ataupun mutasi dan sebagainya itu bagian terpenting dari sebuah organisasi untuk meningkatkan pelayanan dan energi organisasi untuk bekerja. Oke. Tetapi tidak kemudian mengesampingkan apa bentuk budaya yang telah berkembang dari sebuah organisasi sehingga tidak terjadi interest dalam internal PDAM itu sendiri. Mungkin ini juga yang menjadi bagian dari pemicu terjadinya konflik-konflik ataupun kisruh di internal PDAM itu sendiri. Mas Haji tahu nggak sih sudah berapa kali ganti direktur? Jadi kalau untuk pergantian direktur sejauh ini ya yang saya pahami dari masanya Pak Adi, Pak Pemenuhi ya, Pemenuhi. Terus yang kedua itu pada masanya Pak Eko, dan pada masanya Pak Eko pernah terjadi hal yang seperti ini. Pernah terjadi hal yang sama. Pernah terjadi yang sama, dan Oke. saya juga pelaku sebenarnya pada saat itu yang mendampingi teman-teman dari karyawan. Oke. Karena ada beberapa kebijakan yang memang cukup ekstrim, yaitu pembangunan kolam renang yang berstandar internasional katanya kan, untuk memacu pendapatan PDAM pada saat itu. Dan itu mendapat penolakan yang cukup keras juga dari teman-teman karyawan maupun dari pemerintah Dewan Pengawas, karena dianggap itu bukan menjadi kebutuhan dasar, bukan fungsinya PDAM sebenarnya saat itu. Fungsinya PDAM itu memberikan pelayanan air bersih, pelayanan air itu kepada masyarakat. Nah, ini terjadi pertentangan, termasuk juga ada perubahan struktur yang cukup besar di tubuh manajemen, sehingga terjadi juga pergerakan seperti yang terjadi hari ini. Sehingga beliau pun diberhentikan saat itu. Oke. Diganti sudah sama Pak Hasan. Oke. Setelah Pak Hasan mencalonkan diri jadi anggota DPR kalau nggak salah 2019 ya. Kemarin itu diganti PLT ya sama Pak Tajudin. Nah, setelah itu dilakukan seleksi direktur, dan tim panselnya juga termasuk komisi 2 pada saat itu. Lahirlah direktur yang baru ini, Pak Junaidi ya, Juniardi Yahya. Nah, inilah produk baru dari pemerintah yang saat ini lebih kurang berjalan itu sekitar 2 tahun, Pak Sekretariat 2 tahun ya, Maret sudah salah itu. Nah, jadi berjalan sampai saat ini lebih kurang 2 tahun. Kemudian didemo lagi sama karyawannya sendiri. Dan saat ini terjadi juga hal yang sama. Ini saya juga bingung penyakitnya ini gimana, apakah memang di direkturnya atau memang di budaya organisasinya. Karena dalam teori organisasi itu kan terkadang ada budaya organisasi yang sudah terbangun lama, yang sudah melekat pada dan tidak mau dirubah ya dalam tubuh karyawan. Jadi ketika masuk top
manajemen ya, topnya itu pimpinan manajemen yang baru, yang mana tidak bisa menyesuaikan diri dengan budaya itu dan dia mau membuat budaya baru. Ya. Ini mungkin yang tidak berimbang, tidak terkonek sehingga inilah yang menimbulkan gerakan dari dalam internal itu sendiri. Mungkin itu sementara. Oke. Bang Haji, tentunya kita masyarakat Sumbawa nggak kepengen apapun yang terjadi di dalam tubuh Perumdam Batulantai ini, kita kepengennya tidak berimbas pada pelayanan terhadap masyarakat gitu. Ini contoh kecil di rumah saya saja gitu. Sekarang setiap maghrib sampai jam 10 malam nggak keluar tuh air PDAM, Pak Ridwan. Padahal sebelumnya itu biasa-biasa aja, lancar-lancar aja, karena saya di posisi di dalam kota di Brambiji. Nggak tahu kalau di daerah lain yang tidak prioritas gitu kan, mungkin terjadi kendala-kendala gitu. Kalau Bang Haji berharapnya gimana nih dengan situasi yang terjadi di Perumdam? Ya kalau harapan kami ya masyarakat ya dari beberapa diskusi akan dilakukan bahkan melalui induk dan sebagainya itu. Jadi yang pertama jangan sampai persoalan justru di internal Perumdam Batulantai itu berpengaruh terhadap pelayanan air bersih ya, pelayanan pada masyarakat ini yang paling utama karena itu merupakan kebutuhan dasar. Itu yang berikutnya penyelesaian persoalan tersebut kami meminta itu kepada Dewan Pengawas maupun pemerintah daerah dan juga Komisi 2, Komisi Teknis yang menangani bidang tersebut untuk segera mengambil langkah-langkah yang lebih taktis ya, sambil menunggu proses 15 hari perjalanan ini, tetapi juga ada upaya-upaya lain sehingga pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya tidak perlu ada penyegelan kantor, tidak perlu ada mogok kerja, jadi aktivitas itu harus tetap berjalan dan proses pemeriksaan pun aktivitas yang lainnya oleh Dewan Pengawas juga, investigasi dan lain sebagainya itu tetap berjalan dengan normal, tidak mengesampingkan pelayanan masyarakat. Itu harapan kami. Oke, harapannya Bang Haji harusnya kegiatan bekerja normal seperti biasa, ya kan? Sampai keputusan itu yang diharapkan itu keluar. Pak Ridwan, gimana nih teman-teman DPRD tanggapannya terhadap Perumdam Batulantai secara keseluruhan, Pak Ridwan? Karena tadi Bang Haji sudah menjelaskan kejadian ini pernah juga terjadi di direktur sebelumnya gitu kan. Artinya ini sudah membudaya di tubuh internal Perumdam Batulantai gitu. Setiap ada hal baru yang ingin dilakukan oleh direkturnya, maka karyawannya melakukan penolakan, kemudian berimbas kepada pelayanan gitu kan. Tetapi pada prinsipnya siapapun direkturnya, perasaan pelayanan Perumdam Batulantai begini-begini saja, Pak Ridwan. Ini gimana nih DPRD memandang ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Dina, malam ini langsung luar biasa. Kemarin itu saya ada telepon saya juga kaget. Agak keras sedikit Pak Ridwan suaranya. Ini siapa ini? Saya lihat itu fotonya gitu. Oke. Saya masalah Perumdam Batulantai. Terima kasih pada malam ini ya. Kalau berkaitan dengan ketika ya jurnal, kalau saya melihat itu komisi Perumdam Batulantai memang mungkin menyangkut masalah porsi sebagainya. Tapi apa yang telah tidak ditentukan? Porsi apa nih Pak? Ya, mungkin bisa dikatakan ya posisi apanya gitu kan, untuk verifikasi gitu kan ya. Hingga terjadi
ya suatu ya keributan. Mungkin sama juga dengan mungkin direktur sebelumnya. Karena ini sudah biasa ini awalnya terjadi dan tidak sama dengan porsinya ini, akhirnya terjadilah satu ya. Tapi semuanya itu kami dari Komisi 2 yang ya malah dilakukan apa yang menjadi tuntutan dan kedewannya dengan segera mungkin itu kita melakukan sikap hearing gitu kan. Ya akhirnya pertama gitu kan ya menuntut juga direktur ini untuk menaktifkan penyidikan. Tapi kalau kami dari komisi juga, karena di situ juga saya ikuti ya, baik yang pertama maupun yang kedua. Gitu kan tidak serta merta gitu kan langsung mendepak langsung kita memponis, kan itu ada mekanisme. Akhirnya kita mengundang gitu kan ya dinas-dinas teknis gitu kan. Dinas teknis, di situ juga ada juga dari kerja, ada juga dari ekonomi, ada juga dari ya dari dewan pengawas juga, dari inspektor. Nah, apa yang telah menjadi tuntutan karyawan itu kan masih satu dugaan. Masih satu dugaan. Makanya kami gitu kan di Komisi 2 itu mendorong kepada bukti nyatanya, tapi apabila itu betul terbukti gitu kan ya tentunya gitu kan ya segera mungkin untuk dihukum. Pak Ridwan, apakah kewenangan DPRD hanya melakukan hearing saja? Kita juga tetap akan mendorong gitu kan, bukan hanya itu kan, karena itu kan ya tentu juga gitu kan ya dinas teknis gitu kan ya, dinas teknis itu kan sebagai penentunya gitu kan ya, kita mendorong ya, karena kita itu hanya sebagai pengawasan gitu kan. Kalau pengawasannya itu tidak sesuai betul gitu kan, misalnya inspektor gitu kan tidak bekerja semaksimal mungkin itu kan apa yang telah menjadi satu tuntutan ya tentunya kami gitu kan ya Komisi 2 itu kan jelas akan juga ya tidak menerima itu kan, jadi itu kita tekan gitu kan ya, akhirnya ya pihak inspektur gitu kan langsung bekerja. Oke, Pak Ridwan. Kalau perundang batu lantai begini terus, gitu, artinya ketika direktur baru melakukan perubahan, kemudian karyawannya menuntut untuk ganti direktur, pecat direktur, ganti direktur, maka akan ganti direktur terus nih kerjaannya nih. Iya. Kalau saya gitu kan, siapapun yang akan menjadi direktur, malaikat pun gitu kan, yang akan menjadi direktur gitu kan. Kalau misalnya kondisi gitu kan, debat air gitu kan, dengan ya kemampuan itu, ya seperti itu juga. Karena saya ya ingat gitu kan, dari tahun 80-an gitu ya, semua pipa-pipa yang tertanam itu kan tidak pernah diremajakan. Nah, bisa juga itu kan berpengaruh juga kan. Makanya saya tekankan kepada direktur itu ya tolonglah gitu kan ya, karena berkaitan menyangkut masalah dengan air ini sama juga dengan istilahnya pengaturan irigasi gitu kan, malar gitu kan yang seperti itu kan. Misalnya kalau kalau stop keran gitu kan yang lari ke sini gitu kan, terus airnya numpuk di sini, itu akan terjadi pecah. Sebenarnya itu tidak akan terjadi ya pecah gitu kan pipanya. Kalau ini betul-betul pengairannya diairi misalnya ke wilayah kota, misalnya ke wilayah DKI Jakarta, kita tutup misalnya tinggal dijadwalkan seperti itu. Makanya kalau menyangkut masalah pengaturan biar siapapun gitu kan ya cuman gitu kan yang penting gitu kan maksimal lah gitu. Saya rasakan ini direktur yang sekarang ini dia itu bagus kalau menurut saya,
Kenapa saya katakan bagus ya? Karena kalau misalnya ada masalah ya, dia mau hilir maupun mau utara gitu kan. Saya telepon gitu kan, tidak bisa misalnya ada pengaruh misalnya di hulu sana, ya di induk sana misalnya ada banjir gitu kan. Bang, siap nanti saya akan buat tanki. Oh, responsif gitu. Responsif orangnya. Oke. Iya, kemarin juga gitu kan pas saya reses gitu kan di desa Putu menghilir itu kan. Oh, saya ini nggak ada air, ini cuma kita bayar. Langsung saya telepon besoknya gitu. Langsung Ya, teratasi. langsung teratasi. Mungkin dengan ada hal ini, dengan ada ini gejolak ini, memang berpengaruh juga kepada ini. PTN juga seperti itu. Makanya saya tadi telepon langsung. Ya siap bang, saya akan naik. Memang ada perbaikan kita bang. Ada perbaikan kita. Tolong Dinda, semaksimal mungkin kamu bekerja. Artinya beliau masih bekerja gitu. Masih bekerja. Seperti biasa. Masih bekerja seperti biasa. Mungkin Mbak Dina itu dalam kota. Ya, memang ada tempat-tempat seperti dari ini. Oke. Di Gigi atasnya gitu kan ya. Memang kalau nanjak gitu kan pasti gitu kan ya. Tinggal pengukuran kekuatan airnya, debit airnya, gitu, dorongannya. Gitu. Oke. Kalau teman-teman di Komisi 2 itu sebetulnya kepengennya gimana sih Perumdam ini, Pak Ridwan? Apakah mau ganti direktur terus gitu? Ya, kalau di Komisi 2 gitu kan ya, makanya saya ngomong sih, karena kita kemarin itu tidak 100% yang hadir gitu kan, Komisi 2 itu ada 11 orang gitu kan. Ya, komisi juga ya tetap juga mendukung. Tapi kalau kita melihat gitu kan ya, mungkin ada berapa orang juga gitu kan. Mendukung apa nih Pak Ridwan? Mendukung gitu kan dengan program-programnya dia ini kan ya. Programnya direktur. Nah, programnya direktur gitu. Oke. Ya dengan menua terus pakai ini digital itu memang ini sungguh luar biasa. Ya, berarti itu kan ya kecolongan anggaran itu sudah tidak bisa gitu kan ya. Oke. Ya seperti itu kalau saya Oke. ya sebagai sekretaris Komisi 2 gitu kan. Artinya program direktur yang sekarang ini cukup bagus di mata teman-teman DPRD ya. Yeah. Karena sistem digital itu meminimalisir bahkan menolkan upaya-upaya penyelewengan kan. Ya. Baik, Mas Haji ada tanggapan? Mungkin sedikit lagi saya tambah. Gitu. Oh, oke, silakan. Sedikit saya tambah lagi berkaitan menyangkut masalah direktur dan direktur ya. Memang saya kagumi juga direktur ini kan ya. Oke. Dari direktur sebelumnya gajinya gitu kan 45 juta. Terusnya turun ke dia gitu kan ya hanya 16 juta. Gaji direktur sekarang gaji 16 direktur juta. hanya 16 juta gitu kan. Ya pada saat itu masanya dia itu betul-betul transisi juga dengan kondisi keuangan akhirnya dia masuk itu. Tapi bagi kami rakyat itu nggak hanya loh Pak kalau 16 juta. Iya sebenarnya gitu kan ya. Ya. Memang ya kalau kita pikirnya yang dari sananya gitu kan. Yang sebelumnya. Sebelumnya dengan Oke. sekarang ini kan ya. Ya makanya gitu kan dengan ada ya ribut dan kiri kanan itu pergantian demi pergantian itu ya saya rasakan gitu kan ya mungkin karena di situ karena mengalir terus pendapatan itu mungkin ya itu ya makanya gitu kan oh ini maunya ini gitu kan kejar gitu posisi itu kan mungkin seperti itu makanya ada sedikit-sedikit gitu kan permasalahan itu oh mau di ya pangkas mau dibuat gitu kan. Kalau saya rasakan gitu kan ya dengan kondisi ini, kalau saya gitu kan, saya fleksibel saja gitu kan. Ya marilah kita duduk bersama. Mungkin tinggal bagaimana posisi dan porsi itu gitu kan ya. Ya kalau seandainya, karena inspektorat itu kan ya, tidak bisa memecah. Saya rasakan itu pasti dia itu kan memberikan saran atau SP gitu kan ya apabila itu ada kesalahan tidak ada satupun manusia gitu yang namanya hilaf dan keliru mungkin seperti itu. Maksud Pak Ridwan inspektorat tidak bisa memecat
Direktur? Ya dalam arti gitu kan untuk sekarang ini kan ya karena kemarin itu kan pecat gitu kan ya. Nah karena itu belum ada hasilnya, belum ada hasil investigasinya, belum ada hasil investigasinya, ya tidak serta merta seperti itu maksudnya saya gitu kan. Oke. Bang Haji mau menanggapi? Jadi gini, kalau saya melihat persoalan yang terjadi di PDAM ini, di Perumdam ini secara komprehensif, secara menyeluruh saya melihat. Jadi menjadi seorang top manajemen, seorang pimpinan direktur itu tidak hanya kemampuan skill secara eksternal, tetapi minimal internal. Artinya nggak mungkin sebuah organisasi itu akan bekerja dan akan kuat melakukan sebuah perubahan ketika secara manajemen itu tidak terkendali dengan baik. Ketika penempatan posisi jabatan kapasitas seseorang itu tidak sesuai dengan kompetensi dan skill, sehingga untuk melakukan reposisi dan mutasi pergeseran tenaga kerja ataupun karyawan di sebuah organisasi itu harus dipertimbangkan aspek-aspek tersebut. Yang kedua, pimpinan itu harus mampu membangun chemistry, membangun hubungan yang lebih nyaman dengan bawahan sehingga suasana organisasi itu akan lebih kondusif. Saya rasa apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Komisi 2 tadi, masalah program, visi misi, kinerja dan sebagainya, itu sekilas dipandang oleh mata memang luar biasa. Tetapi alangkah naifnya dengan kinerja yang bagus, dengan visi yang bagus, dengan orientasi yang bagus, tetapi di dalam rumah tangga sendiri terjadi konflik yang seperti ini. Ini justru tidak memberikan kenyamanan dalam kita melihat sebuah organisasi. Artinya Pak Direktur tidak mampu membuat kenyamanan di dalam tubuh internalnya sendiri gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita katakan tidak mampu ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena apa? Budaya yang sudah terjadi sekian tahun lamanya, dengan budaya yang baru yang dibawa oleh pimpinan yang berbeda dengan visi yang cukup ekstrim, saya rasa ini terjadi gap. Jadi wajarlah ketika ini adalah konflik dalam sebuah organisasi atau dinamika dalam sebuah organisasi itu biasa untuk menjadikan organisasi itu lebih besar, lebih dewasa dan lebih mapan. Jangan lihat konflik itu sebagai sesuatu hal yang memang kurang baik. Makanya saya sesali sebenarnya teman-teman dari pemerintah daerah ya, dari Dewan Pengawas seharusnya hadir di sini dalam artian kita bisa melihat ini secara komprehensif. Jangan ada aksi mogok kerja, aksi dan lain sebagainya. Itu terus kita lihat bahwa konflik ini adalah sesuatu yang akan merugikan. Tapi ini adalah sebagian dari pembelajaran. Sehingga harapan kami sebenarnya dari masyarakat ya untuk memberikan akses pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, maka organisasi ini harus dibuat nyaman. Yang kami berharap kepada direktur ini ya, tidak hanya berpikir tentang kinerja visi dan misi yang harus diwujudkan pada saat pansel, tetapi juga harus mampu membangun kondisivitas dan sebuah organisasi. Tidak ada salahnya ketika kita sama-sama untuk berlegowo. Demikian juga teman-teman yang sebagai karyawan, sebagai pekerja, harus juga belajar untuk memahami seorang pemimpin. Sepanjang itu baik kan tidak ada salahnya kan? Kita berdiskusi, kita menyelesaikan persoalan itu di internal. Kalau ini tidak bisa terbangun, sama apa yang dikatakan oleh kanda saya tadi, malaikat pun direkturnya tidak akan menyelesaikan masalah, tetap juga akan terjadi hal-hal yang sama secara begini. Ganti direktur, masuk direktur yang baru sama juga, ganti direktur sama juga. Ya. Berarti harusnya titik ketegasan di mana nih kalau menurut Mas Haji, Bang Haji? Ya, sebenarnya titik ketegasan di sini kan ada di pemerintah daerah, di Dewan Pengawas ataupun pemilik Perumdam itu sendiri. Pemilik tuh. Ya. Dewan Pengawas itu terdiri dari unsur apa aja sih? Kalau nggak salah Dewan Pengawas itu ada tiga orang ya, dari unsur bagian ekonomi, Bapeda, sama tokoh masyarakat kalau nggak salah di. Ya Pak Ridwan. Sekarang hanya satu. Hanya satu ya? Hanya satu dari ekonomi itu ya. Seperti tunggal. Tunggal ya. Ya, kalau dulu kan dulu itu kan Pak Wirawan dulu dari pembangunan ya. Terus Pak Priyadi punya dari Bapeda bagian fisik, dan termasuk dari tokoh masyarakat. Bahkan sempat saya diajukan dulu tapi tidak jadi. Berarti ada 3 unsur dulu ya. Unsur sekarang dulu. tunggal ya Pak. Tunggal. Pak Ridwan. Oke. Jadi menurut Bang Haji nih, titik ketegasannya itu harusnya ada di pemerintah sebagai pemilik
perundam batu lantai gitu, supaya ini tidak terjadi terus gitu ya. Karena apa ya Mbak Dina? Hmm. Ini kan karyawan ini bekerja, kan digaji oleh perusahaan. Oke. Direktur juga bekerja, ya, digaji oleh perusahaan juga. Artinya kan mereka ini bekerja di sini kan pendapatannya itulah dari hasil Dari ataupun hasil omset perusahaan. Oke. Ya. Dan perusahaan ini punya pemilik, yaitu pemerintah daerah. Hmm. Fungsi kontrolnya juga secara kelembagaan itu ada di legislatif juga. Hmm. Fungsi kontrol langsung itu ada di eksekutif, yaitu di Dewan Pengawas. Hmm. Tinggal dipanggil aja, dudukan mereka. Hmm. Saya rasa enggak perlu harus keluar persoalan seperti ini. Harusnya Kalau nggak pemerintah perlu tegas. keluar. Kalau memang ada SOP-nya, makanya saya berharap sebenarnya teman-teman Dewas hadir di sini. Biar saya tanyakan, SOP-nya. ya standar kinerjanya itu seperti apa, baik karyawan ya, maupun direktur maupun semua cabang-cabang yang ada di PDAM. Hmm. Biar jelas standar bekerjanya mereka itu seperti apa, sehingga apa, dievaluasinya itu akan lebih mudah. Apakah mogok kerja yang mengganggu pelayanan pada konsumen ini bukan bagian dari hal yang tidak baik dalam perusahaan, Oke. atau baik, kan ini juga bisa dijadikan sebagai barometer. Hmm. Ya. Artinya apapun yang terjadi di internal itu, komitmen perusahaan itu tidak boleh mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat. Itu saja kalau dari kami. Sehingga sikap-sikap yang lebih taktis ya harus segera diambil. Jangan sampai harus berlarut, masa sampai 15 hari ya, mengganggu pelayanan air dan seperti Oke. itu. Jadi saya rasa seperti itu. Ada tambahan Pak Ketua? Asik nih kayaknya. Asik. Asik. Terima kasih Mbak Din. Ya. Artinya dalam hal ini yang disampaikan oleh Mbak Din tadi, kami dari lembaga BPK ini sudah melakukan investigasi. Melakukan investigasi ini, ya saya tuh bicara indikasi saja terkait dengan adanya kejadian lewat internalnya program Bulanti. Karena juga saya pribadi yang disampaikan oleh Mbak Dina tadi di rumahnya sendiri kan. Saya pada saat itu di rumah PTN yang PTN mana nih? Puri Citra Semawa. Puri Citra, Ya. oke. Itu selama lumayan jauh tuh. ya lumayan jauh. Selama itu ya kurang lebih saya belum menghuni rumah tersebut. Ada sekitar 2 tahun. Ya, karena rumah ini belum saya tempati, tapi yang lain belum tempati. Nah, kemudian airnya sudah berjalan pada dasarnya, tapi kami tidak menggunakan. Tapi tetap membayar 30.000 per bulan. Nah, Padahal nggak pakai. ya nggak pakai. Karena nggak tinggal di situ. Iya, pernah saya sempat Oke. mengklaim terhadap di kantornya program ini pembayarannya. Kenapa ini saya bilang terjadi? Sementara saya sedikit pun belum menghuni ini rumah. Nggak ada orang di Iya. rumah. Nah, jadi analisa saya juga, Mungkin meterannya jalan kali. ya kurang tahu juga. Tapi kan seharusnya meteran jalan, tapi kan tadi pakai dan jalan kan. Kalau bayar beban mungkin sih ya. Kemudian, Oke. kalau kita bicara indikasi-indikasi ini adanya kejadian terkait dengan persoalannya demonstrasi penyerangan kantor, saya rasa internalnya diselesaikan secara internal pada dasarnya. Kenapa? Jangan sampai masyarakat menjadi korban atas semua yang dilakukan tersebut. Contohnya sekarang adanya mogok kerja. Nah, tentunya ada indikasi daripada ada aksi yang dilakukan oleh internal ini, tentunya tidak kondusif di antara sesamanya dalam internal. Yang pertama, kalau saya analisa dari data pelanggan Prudam ini kan apa yang disampaikan oleh Dewan Pembina PPK tadi, Tengah Haji ini mengatakan bahwa di bawah tahun 2020 itu kan hanya 20.000. Kalau kita kali 20.000 dikali 30, ini kan ada pukul rata ini. Memakai atau tidak memakai itu tetap menggunakan nilai 30.000, kadang 27.000. Ya kan? Nah, Kali- contoh saya Iya, gitu kan, oke. yang terjadi kemarin itu, kalau kali daripada per 20.000 per 1 bulan itu 600 juta. 600 juta. Ya, iya. dikali lagi 12 bulan 1 tahun, Iya. karena 7,2 miliar. 7,2 Nah, miliar. Oke. Apakah sampai saat ini sudah penambahan daripada adanya perumahan BTN dan sebagainya, bahkan ada pun data yang kami pegang, tapi biar penegak hukum yang nanti melanjutkan, karena ada laporan yang ke Polres dan saya baca di kawan tadi ada pemanggilan beberapa itu biar serahkan kepada penegak hukum. Yang tentunya indikasi kami, apakah dari zaman dulu
ya bahwa tahun 2020 itu sampai sekarang itu Iya, tetap 20.000. iya. Apakah penghasilan Ya, Perundang Batulanti Ya. berdasarkan jumlah pelanggannya yang 20.000 sampai sekarang Ya. ini, artinya Perundang Batulanti tetap berpenghasilan anggap aja di kisaran 7 miliaran lah. Seperti itu ya, ya kemudian Mbak Dina, Pak Ketua ya. kemudian Mbak Dina ya, sementara per tahun itu ada juga penyertaan modal dari pemerintah daerah. Nah, untuk apa itu? Sementara pendapatan 7,2, ada penambahan daripada perumahan-perumahan tersebut. Apakah masuk dalam data tersebut? Nah, karena adanya manajemen baru yang dibangun oleh direktur baru ini, tentu secara digital, ya, Digital, di ya. sini nggak bisa sembunyi. Ya, Nah, benar. makanya saya pernah memetik di FB saya, PPK Sumbawa, ada siluman, ya, ada anggaran siluman di sini. Hmm, Kenapa saya katakan anggaran siluman yang tidak masuk di dalam, ini indikasi Pak Madin, yang tidak masuk dalam database, ini menjadi ribut jadinya. Kenapa saya katakan ribut? Sementara data tersebut tetap 20.000. Sementara yang lain di Semota, perumahan yang masuk, kemudian di Puri Citra dan dan Janati itu semua ada. Apakah itu semua masuk nggak? Nah, kadang-kadang saat itu pernah saya hearing di DPRD juga. Selalu mengatakan direktur sebelumnya mengatakan bahwa debit air kurang. Kalau memang debit air kurang, kenapa harus ada penambahan pelanggan? Ya, Kan tadi seperti sudah itu. disampaikan Ya, oleh itu makanya. Haji. Oke. Nah, tentunya indikasi-indikasi harapan saya itu kantor nggak usah disegel, kan gitu. Kan ada penegak hukum internal, silakan selesaikan secara internal supaya masyarakat ini tidak menjadi korban. Ya. Ya, nggak berjalannya air ini ya sangat susah masyarakatnya seperti apa. Jangan sampai masalah di dalam internal itu dampaknya kepada masyarakat. Nah, tentunya harapan kami dari lembaga, saya selaku ketua umum yang mewakili juga oleh Dewan Pembina ini diharapkan. Nah, karena kemarin saya minta data melalui via telepon kepada direktur. Direktur bilang belum bisa saya masuk kantor karena itu disegel. Nah, saya ingin membandingkan Pak Ibu Mbak Dina, hasil mitigasi lapangan jumlah pelanggan yang 20.000 itu dengan data sekarang ini di bawah tahun 2020 dan sekarang ini. Nah, kalau memang mestinya kalau analisa itu 2 kali lipat Harusnya. analisa saya, artinya ada 40.000 lah. Nah, artinya inilah menjadi indikasi saya ada konflik. Mungkin itu enggak. Terima kasih Pak Ketua. Jadi pemirsa, menurut Bang Haji tadi 15 hari kelamaan ya. Nah, 15 hari dalam kondisi direktur nggak bisa ngantor gitu kan. Beberapa karyawan mungkin psikologisnya, secara psikologis malas ngantor juga gitu kan. Dan akan berimbas kepada pelayanan kepada masyarakat. Nanti lama-lama masyarakat Sumbawa nyari solusi sendiri gitu. Bahkan kibret kami di rumahnya bikin sumur aja gitu. Udah nggak usah ngarepin PDAM gitu kan. Itu oke. Tanggapan terakhir nih Pak Ridwan sebelum kita tutup dialog khusus ini. Iya, ya Mbak Dina ya, ya koordinator UMM, kita ketua umum ya, Pak Ketua ya, Dewan Pembina ya. Kalau saya selaku sekretaris komisi 2 gitu kan ya, juga ikut dengan memberikan support kepada direktur yang sekarang ini ya, yang ada ini gitu kan ya, supaya bagaimana pelayanan itu tetap juga dilakukan ya, karena karyawan yang hearing kemarin itu sudah berkomitmen kami tetap juga bekerja, tapi setelah saya dengar gitu kan berkomitmen gitu kan ya, tetap kami Tetap bekerja. bekerja. Tapi ini kan banyak juga keluhan-keluhan masyarakat gitu kan ya, keluhan masyarakat ini kelihatan. Iya, kelihatan. Makanya ya saya ngomong ke dia, ke direktur gitu kan, karena misalnya masalah gitu kan yang saya lihat di grup Sebalong gitu, itu PPN itu ada saya dengar anunya ya demo warga PPN itu. Kamu segera untuk melakukan itu. Siap, ini saya sudah Pak. Ini permasalahannya. Harus kamu lakukan itu. Tindak lanjut Pak. Ya, makanya kalau saya gitu kan komisi ini saya harapkan kepada pemerintah. Oh iya gitu. Pak Ridwan tadi karyawan
berkomitmen dalam menunggu keputusan investigasi Dewan Pengawas, tetap bekerja kan? Tetap bekerja. Apakah mereka juga memberikan komitmen apapun keputusan nanti itu mereka menerima? Dia itu kan ya, pada saat itu komitmennya gitu kan disampaikan kepada kami Komisi 2 gitu saat hearing gitu kan bersama juga dengan beberapa dinas terkait gitu kan ya. Dia itu berkomitmen, ya kami tetap juga bekerja. Ya. Dengan catatan itu kan ada 3 rekomendasi yang kita berikan itu dari Komisi 2 gitu kan ya. Apa yang menjadi amannya tuntutannya dia gitu kan ya. Ya kita sudah kan ya segera melakukan apabila dia terbukti gitu kan ya si direktur ini ya segerakan ya lakukan tindak lanjut dari KPH. Ya, maksud saya Pak Ridwan, apabila ternyata keputusannya pemerintah nanti ternyata tidak sesuai dengan permintaan karyawan, itu apakah ada komitmen dari mereka selain komitmen tetap bekerja? Apakah ada komitmen dari mereka bahwa akan menerima apapun keputusannya nanti? Nah, kalau mungkin besar menyangkut masalah itu kan ya. Tapi apabila dia gitu kan ya tidak terbukti gitu kan ya, saya rasakan gitu kan Mbak Dina gitu kan ya, mungkin ya seperti biasa dia akan bekerja gitu kan. Kan nanti hasil investigasinya akan disampaikan pada saat keputusan setelah 15 hari nanti gitu kan. Artinya maksud saya begini, apakah teman-teman karyawan itu yang melakukan penuntutan pemecatan direktur itu, apabila nanti misal Ya. keputusan pemerintah bahwa Pak Direktur ini tidak bersalah, kemudian melanjutkan tugasnya sebagai Direktur Perumdam Batu Lantai, apakah karyawan ini akan menerima keputusan itu? Kalau saya rasakan gitu kan Mbak Dina ya, kita berpikir Sepertinya tidak ada komitmennya itu kayaknya. Komitmennya itu tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada komitmennya gitu kan. Kalau misalnya Hanya komitmen tetap bekerja saja. tetap bekerja saja, itu aja kan yang saya sampaikan kepada kami. Oke. Ya kami tetap bekerja gitu kan ya. Cuma dengan catatan itu pecat gitu kan. Ya makanya artinya tidak ada komitmen makanya- akan menerima keputusan. Artinya ada yang ini kan. makanya kan pecat kan. Nah akhirnya kesimpulan terakhir kemarin itu kan ya. Sama nggak pemikiran kita Bang Haji? Kalau seandainya keputusannya bahwa direktur tidak bersalah gitu kan, kemudian tetap menjadi Direktur Perumdam Batu Lantai gitu, sepertinya teman-teman karyawan tidak akan menerima nih kayaknya. Karena ada komitmennya. Kan komitmennya Ya. tetap akan bekerja, ya kan, sampai keputusan keluar gitu kan. Nah kalau keputusannya itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, kan tidak ada komitmen ke DPR kemarin itu tentang akan menerima apapun keputusan. Jadi pecat saja. Mungkin begini Mbak Din. Jangan mereka yang bekerja untuk perusahaan, untuk daerah yang mengatur pemilih. Ini udah nggak benar kalau begini. Udah nggak benar. Nggak benar. Oke. Kalau organisasi seperti itu, dia yang mengatur yang punya, dia yang mengatur pihak perusahaannya. Terus ada masalah mau-maunya dia yang kita ikuti, ini sudah salah. Karena bagaimanapun sampai kapanpun dia kan tetap seperti itu, ini akan maju. Jadi harusnya perusahaan yang ngikut pemilik gitu. Iya. Oke. Jadi perusahaan yang sendiri. Dalam artian di sini bahwa eksekutif dan legislatif adalah pemerintahan daerah. Artinya dengan fungsi masing-masing. Ya. Secara fungsi kontrol ada Komisi 2 terkait dengan kinerja daripada badan usaha milik daerah ini. Secara operasional itu ada eksekutif melalui Dewan Pengawas atau Kabak Ekonomi ya, kalau nggak salah. Artinya di sini mereka yang mengendalikan ini. Seharusnya Komisi 2 harus berani berkata, ya, ada atau tidak ada komitmen dari mereka untuk bekerja. Itu harus bekerja. Kalau nggak mau bekerja, masih banyak kok orang pengangguran yang bisa kita pekerjakan di Perumdam, ya kan? Nah, jadi harus tegas dalam artian di sini bahwa jangan mereka yang mengatur pemerintah yang mengatur mereka. Sepanjang proses yang menjadi standar operasional perusahaan itu sudah dijalankan. Misalnya, Itulah kenapa Bang Haji Ya. menyayangkan Dewas tidak hadir malam hari Ya. ini karena tidak bisa menanyakan SOP-nya. ya misalnya begini,
ada dugaan dari karyawan bahwa direktur ini tidak menjalankan organisasi ini dengan benar. Oke, diterima oleh Komisi 2, diterima oleh pemerintah melalui Dewan Pengawas dan Inspektorat lakukan penilaian kinerja atau lakukan audit internal. Nah, setelah dilakukan itu dikatakan benar bahwa telah terjadi, bisa mengambil keputusan pemecatan atau mengikuti tuntutan karyawan atau memberikan peringatan dan seterusnya. Tetapi kalau itu tidak benar terjadi, terus tuntutannya karyawan harus dipecat, alasannya seperti apa? Ya kan? Karena apa? Direktur nanti berhak melakukan somasi, berhak melakukan pembelaan secara hukum. Saya tidak melakukan apa-apa kok dipecat karena sebuah tekanan. Nah, ini juga menjadi persoalan. Sehingga siapapun jadi direktur, kalau tuntutan karyawan diikuti terus ya, dengan budayanya mereka yang sudah lama, dengan kepentingan mereka yang sudah lama, saya yakin tidak akan maju-maju. Jangankan melayani pelayanan kepada masyarakat, layani diri sendiri aja nggak beres. Oke. Berarti harusnya pemerintah itu jangan melulu menuruti keinginan perusahaan, ya kan, teman-teman yang ada di perusahaan. Artinya ya karyawan perusahaan gitu. Tetapi karyawan perusahaan memang sepatutnya dia mengikuti si pemilik perusahaan, ya. Baik, terima kasih banyak Bang Haji, terima kasih banyak Pak Ketua sudah hadir di sini, Pak Ridwan. Terima kasih banyak pemirsa DRTV. Itu tadi dialog khusus kita dengan teman-teman dari FPPK dan Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumbawa tentang perundam Batulantik kebudayaan yang sudah berjalan selama ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan beberapa titik persoalan dan juga teman-teman di pemerintah yang sekarang sedang melakukan investigasi, kemudian nanti mengambil keputusan yang terbaik untuk perundam Batulantik, bisa mengambil beberapa rekomendasi lah dari dialog khusus pada malam hari ini. Dialog khusus saya bersama Bang Haji dan Pak Ridwan. Mudah-mudahan yang terbaik untuk perundam Batulantik. Terima kasih sudah menonton pemirsa DRTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.